Dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News. Selain ada Pak Nikolai Aprilindo selaku pengamat hukum dan politik, saya juga sudah hadir narasumber ada Pak Masduki Badlowi selaku Wasekjen PBNU. Assalamualaikum Pak Masduki. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Anda melihat akhirnya kasus baru Ahok ini semakin kontroversi setelah persidangan kemarin, seminggu sudah berlalu tapi semakin mencuat. Anda melihat ini seperti apa Pak Masduki? Ya, saya sebagai wakil sekjen PBNU banyak mendapatkan aduan ya, keluhan, keresahan dari berbagai daerah. Sampai sekarang juga masih terus keresahan itu diadukan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dari Jawa Timur, ulama-ulama juga menyampaikan keberatan-keberatan dan rasa ketersinggungan para ulama, para kiai. Karena apa? Karena Kiai Ma'ruf ini di samping sebagai Ketua Umum PBNU, tapi juga adalah Rois Am PBNU. Rois Am itu adalah pimpinan tertinggi di struktur organisasi Nahdlatul Ulama, mulai dari ranting di tingkat desa sampai ke MWC di tingkat kecamatan, sampai ke pengurus cabang di tingkat kabupaten, lalu tingkat wilayah itu di provinsi. Bahkan kita punya PCI, jadi cabang-cabang istimewa di luar negeri juga banyak yang merasa prihatin dan keberatan dengan perlakuan, quote-unquote ya, perlakuan dalam suasana sidang yang ke-8 kemarin. Jadi perlakuan itu terasa bahwa di mata para ulama itu sepertinya yang tertuduh itu Kiai Ma'ruf, gitu kan. Padahal justru di situ Kiai Ma'ruf hanya sebagai saksi fakta. Tapi Pak Masduki begini, bisakah kita katakan bahwa sebenarnya PBNU mulai terlihat ramai belakangan ini setelah kesaksian dari Kiai Haji Ma'ruf Amin di persidangan Ahok ke-8 pekan lalu? Sebelum-sebelumnya PBNU terlihat adem ayem saja, Pak Masduki. PBNU saya kira memang sebagai organisasi Islam moderat tidak gampang terprovokasi oleh isu-isu yang aneh-aneh ya, oleh isu-isu yang macam-macam juga, oleh berbagai aktivitas politik, karena memang pada dasarnya basis utama NU itu kan ada di pesantren ulama-ulamanya sibuk dengan mengadvokasi umat lah, santri-santri dan segala macam ya. Lebih penting itu dibanding persoalan-persoalan masalah-masalah politik-politik aktual yang sebenarnya ya diikuti tetapi sebenarnya tidak terlibat secara langsung. Oke. Dengan banyaknya keluhan-keluhan yang masuk ke PBNU, apa tindakan yang dilakukan saat ini? Kami kan sampai saat ini kan memang terus berusaha meredam dan di satu pihak bagaimana keresahan itu tidak terjadi. Karena kalau sampai keresahan lalu menimbulkan aksi itu kan sangat-sangat tidak baik ya, tidak kondusif. Ini adalah nuansa politik yang sebenarnya sesaat pilkada DKI ya, walaupun terasa seperti pilpres gitu ya. Ada kubu-kubu kekuatan bermain gitu ya. Tetapi sekali lagi ini adalah politik praktis yang ulama-ulama itu prihatin di satu pihak, tapi di sisi yang lain saya kira jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Di Jawa Timur misalnya ada Gus Ali. Gus Ali ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh di Jawa Timur. Ada Gus War juga, tokoh yang sangat berpengaruh di Jawa Timur. Dan banyak ulama-ulama di Madura semuanya itu menghubungi ke PBNU. Ini kok sepertinya kita dilecehkan seperti apa? Nah itu dia Pak Masduki, kekhawatiran, keresahan rasanya terasa bukan cuma di DKI Jakarta tapi juga ke daerah-daerah. Sebenarnya mungkin Pak Masduki bisa menggambarkan kekhawatiran atau kondisi di daerah-daerah ini sampai di mana sih sebenarnya, benar tidak sih mereka memang akan ke Jakarta akibat keresahan kita ini? mencoba memberikan pengertian dan pemahaman agar tidak ke Jakarta. Dan sampai saat ini alhamdulillah para ulama, kiai yang berpengaruh di berbagai daerah itu tidak sampai datang ke Jakarta. Bahkan Kiai Ma'ruf sendiri juga berharap supaya ulama-ulama tenang-tenang saja gitu kan. Kemarin 2-3 hari yang lalu Kiai Ma'ruf datang ke Kalimantan Timur juga menyampaikan hal yang serupa. Tapi yang ingin saya tegaskan bahwa memang
ini apa namanya pelajaran betul buat kita semuanya, betapa kita itu perlu hati-hati ya di dalam proses apa namanya bersidang gitu ya, terutama hal yang terkait dengan terdakwa di dalam proses persidangan itu. Makanya ada kata-kata yang cukup menarik di sana bahwa ini yang tersangka bukan Ki Ma'ruf loh. Yang tersangka itu adalah orang lain, terdakwa ya, yang terdakwa ya. Nah, tapi kok sepertinya lalu Ki Ma'ruf diperlakukan seperti itu. Nah, ini suasana suasana batin lah ya, yang ada di berbagai daerah, dan ini terus coba kita apa namanya redam supaya tidak terjadi keresahan-keresahan. Sebenarnya Pak Mas Duki, sikap Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin saat ini seperti apa sih? Soalnya mungkin banyak yang masyarakat yang melihat sepertinya yang terbakar emosi adalah bukan Kiai Hajinya tapi lebih ke umatnya begitu. Ya wajar saja, karena Kiai Ma'ruf ini kan kalau ibarat kereta api itu, ini kan lokomotifnya kan Kiai Ma'ruf ya, gerbong-gerbongnya kan umat-umat di bawah gitu ya. Kiai Ma'ruf sendiri sebagai seorang tokoh besar gitu ya, kan memang ya sudah memaafkan gitu ya, sudah memaafkan kepada Ahok gitu ya, kepada terdakwa gitu ya, atas perlakuan yang kurang sopan itu gitu, sebenarnya gitu ya. Tetapi di sisi yang lain kan juga masih ada upaya dari berbagai pihak untuk mencoba mempertemukan apa namanya terdakwa dengan Kiai Ma'ruf gitu kan. Kiai Ma'ruf tidak mau, karena kalau sampai itu terjadi, kata Kiai Ma'ruf, maka akan terjadi hal-hal yang sebenarnya di luar proporsi yang semestinya, di mana Kiai Ma'ruf sudah memaafkan, karena ada nuansa politik praktis di balik itu. Satu. Lalu yang kedua juga memang umat di bawah juga tidak menginginkan, ulama-ulama di bawah tidak menginginkan ada pertemuan antara Kiai Ma'ruf dengan terdakwa. Apakah dengan serta-merta permintaan maaf yang akhirnya diterima oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin atas pernyataan Ahok ini bisa meredam emosi dari umat Islam? Ya, meskipun seperti di Pak Nikolai katakan hanya meringankan hukumnya proses. Mudah-mudahan bisa meredam, walaupun ingin saya tegaskan sebenarnya bahwa permohonan maaf yang dilakukan oleh terdakwa yang diumumkan di TV lewat surat dan segala macam itu juga tidak kompatibel dengan tim yang berjalan di baliknya gitu kan. Karena tim yang berjalan di baliknya, kalau di media sosial itu masih banyak hal-hal yang sebenarnya sangat apa namanya bertentangan dengan dengan pernyataan permintaan maaf itu. Oke, keluhan dari umat yang paling banyak akhirnya diterima oleh PBNU bentuknya seperti apa? Apakah ingin Kiai Haji Ma'ruf Amin melanjutkan proses ini ke proses hukum? Pak Mas Duki. Salah satunya itu ingin agar ada tuntutan hukum ya, karena itu jelas-jelas apa namanya tadi Pak Nikolai sudah menjelaskan ya perspektif hukumnya seperti apa gitu ya. Gitu. Lalu kemudian ada ketersinggungan sedemikian rupa, itu juga satu hal yang apa namanya dikeluhkan gitu ya. Proses ke arah hukum itu sebagian besar memang meminta seperti itu, meminta seperti itu. Cuma sekali lagi kami dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai saat ini belum melangkah sejauh itu. Baik, Pak Mas Duki dan juga Pak Nikolai, nanti akan kita ngobrol lagi. Saya juga masih tertarik dengan soal undang-undang penyadapan. Begitu